Selamat siang, perkenalkan saya Tri Parmono Adi. Saya berasal dari Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta. Domisili di Asam-Asam, Jorong, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk olahraga yang ada di belakang saya ini adalah olahraga para layang. Teman-teman itu lagi latihan ground handling, latihan yang dilakukan untuk persiapan penerbangan para layang, terutama untuk take off. Sangat penting sekali. Ini letaknya kita lagi berada di Bukit Timah. Bukit Timah itu di Kecamatan Panyipatan, tepatnya di Desa Tanjung Dewa, Kabupaten Tanah Laut. Untuk terbang di Bukit Timah ini sendiri masih dalam tahap percobaan atau dalam tahap survei, karena untuk pertama kalinya untuk di Tanah Laut ini. Tahap survei ini sih dilakukan selama kurang lebih seminggu ya. Kita mengundang teman-teman kita dari Tulungagung, klubnya itu klub Merapi. Untuk klub Merapi sendiri itu ada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Yang instrukturnya kita ada Mas Gendon Subandano dan Mas Lili. Untuk dalam tahap survei 1 minggu ini kita ya melihat apakah capable atau memungkinkan Bukit Timah ini untuk diterbangi dengan aman bagi siswa ataupun aman untuk kegiatan-kegiatan lain, pariwisata maupun olahraga yang sifatnya kompetisi seperti Bupati Cup ataupun kompetisi-kompetisi yang lain. Setelah tahap survei ini, dari saya sendiri dan teman-teman yang saya undang ini langsung akan melakukan follow up ataupun tindak lanjut setelah survei ini dilakukan, yaitu dengan membuat klub para layang di Kabupaten Tanah Laut ini. Dan klub tersebut nanti akan beranggotakan orang-orang yang ingin berkegiatan, ingin belajar para layang. Karena di tempat mereka ada tempat ataupun di sini ada tempat yang cocok untuk belajar bagi siswa, aman bagi siswa. Sehingga ketika ada follow up, kita membuat sebuah klub, ada yang belajar, akhirnya adalah ada kegiatannya. Tidak hanya menjadi sebuah postingan IG saja atau postingan sosial media saja yang sekejap saja, cuma beberapa hari ataupun beberapa minggu saja bertahan di media sosial kemudian hilang, tidak ada kegiatannya setiap hari. Lebih baik tidak terlalu memberitakan terlalu wah, tapi ujung-ujungnya kita tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan ini. Tidak perlu besar-besaran kah? Yang penting dari sini, dari masyarakat di sini ataupun orang-orang di Tanah Laut, teman-teman kita di Tanah Laut, ada yang tertarik dan selalu ada kegiatan di sini, itu udah akan menjadi follow up yang yang berkesinambungan, terus-terusan ada, sehingga akan mencetak kedepannya mungkin bisa atlet-atlet di Tanah Laut Kalimantan Selatan ini kedepannya. Ya, kita harapkan seperti itu sih. Kedepannya kita ada harapan juga untuk para layang di Bukit Timah ini bisa berkembang juga menjadi pariwisata para layang ataupun terbang tandem di Bukit Timah. Kita kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Kalau untuk pariwisata terkhusus adalah Dispar, Dinas Pariwisata Tanah Laut yang berada di Pelehari. Kita sudah bertemu dengan Kadisparnya dan beberapa pihak yang lain. Ketika kita mengobrolkan sesuatu tentang kegiatan ini, ya beliau mendukung. Bentuk dukungannya ke depannya mungkin dari sisi infrastruktur mungkin. Oke, untuk di Kalimantan Selatan ini memang
para layang itu masih sangat awam ya, masih sangat jarang banget. Mungkin hanya beberapa tempat aja yang hanya bisa diterbangi, mengingat di Kalimantan Selatan itu bukitnya pendek-pendek gitu ya. Terus juga untuk pengalaman terbang di sini saya rasa istimewa banget. Bukitnya ini Bukit Timah, kita bisa terbang dari segala arah. Dari angin barat pun dari belakang itu kita bisa take off gitu. Terus juga untuk teknik ya, kalau di sini kendalanya hanya pertama adalah landing ya, landing area. Kita butuh landing memang agak luas untuk orang-orang yang baru belajar, junior, siswa-siswa itu memerlukan safety yang lebih harus dipastikan gitu ya, seperti landing, terus juga peralatan terbangnya. Yang ketiga itu adalah bagaimana pemerintah setempat mau mendukung olahraga ini. Untuk para layang ini pembelajarannya adalah pertama yaitu ground handling ya. Seperti yang kita lihat kan, seperti ini itu kita belajar dulu di lapangan bagaimana caranya mengendalikan parasut gitu untuk take off-nya ya. Terus juga di Indonesia saat ini umur untuk bisa mengikuti olahraga ini yaitu minimal di 15 tahun gitu. 15 tahun dengan berat minimum 40 kilo gitu. Lalu juga untuk teknisnya ketika terbang itu harus ada yang memandu di atas gitu. Misalnya ketika seseorang baru belajar, itu harus ada instrukturnya di atas. Dan juga di bawah ada seorang senior para layang. Gimana sih rasanya terbang para layang itu? Yang pertama, kalau ketika dulu ya, ini saya berbicara pengalaman saya pribadi. Ketika dulu saya belajar para layang dan terbang pertama kali itu, yang saya rasakan adalah saya sangat senang gitu ya, sangat gembira merasakan terbang seperti burung gitu. Terus juga orang kalau awam biasanya melihat, wah itu para layang terbang bahaya gitu. Asal selama kita mengikuti standar, insya Allah semuanya akan aman. Nggak melanggar aturan-aturan gitu, semuanya akan safety, aman. Untuk bagi rekan-rekan, teman-teman yang pengen belajar para layang, yang perlu dipersiapkan pertama itu adalah memang ketika ingin terbang mandiri adalah sekolah para layang. Sekolah para layang itu biasanya membutuhkan biaya gitu. Biaya kalau di Indonesia kisaran 7,5 hingga 8,5 juta. Tapi itu juga belum alatnya gitu. Alatnya bisa nanti meminjam dari klub terkait gitu. Sekolah para layang tersebut bisa. Lalu juga yang disiapkan lagi yaitu terutama adalah mental ya. Kita harus sehat fisik dan juga sehat secara rohani gitu ya. Jadi tidak boleh kita melewati batasan-batasan itu. Sebagai contoh, di para layang itu membutuhkan pendengaran yang normal gitu, juga tekanan jantung yang normal, tidak boleh ada penyakit dalam seperti misalnya mudah kaget, seperti itu juga cukup berpengaruh dalam dunia penerbangan gitu. Intinya dalam dunia penerbangan para layang adalah kita mengendalikan rasa takut, bukan kita berjalan di atas keberanian gitu. Keberanian boleh, asal tidak boleh melewati rasa takut gitu.